Hai guys, ketemu lagi di channel aku Kinar Arum. Kali ini aku mau berbagi atau share pengalaman saya tentang satu rumah 2 CC. Bagaimana rasanya? Wadidaw, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ini kejadian di 2010-2011 kalau nggak salah ya. Saya 8 tahun kerja di sini. Awalnya kita dua rumah 2 CC. Saya jaga anak-anak, 3 anak-anak umur 6, 7, 8. Teman saya jaga neneknya udah pikun. Nah, sering berjalan waktu, saya lupa berapa tahun, teman saya itu finish, dia pulang Indonesia, nggak lanjut. Saya akhirnya gantiin dia. Otomatis saya mesti cari teman untuk gantiin aku jaga anak-anak. Kebetulan saya punya teman baik, punya teman dekat, dia mau gantiin aku untuk jaga anak-anak. Oke, jadilah kita partner yang baik, kerjasama yang baik, sampai akhirnya dia finish, dia nggak lanjut, dia pulang Indonesia, memutuskan untuk menikah. Akhirnya mau nggak mau saya mesti cari pengganti dia. Nah, dari temennya temen saya dapat untuk menggantiin dia yang sudah pulang Indonesia menikah itu. Nah, di tahun itu, di kontrak keempat itu mulailah, artinya saya masuk tahun ke-7 ke-8, mulailah itu hal-hal yang gak enak. Kok beda dengan dua teman saya yang dulu. Saya 6 tahun kerja sama mereka baik-baik saja, nggak ada masalah, kita menjadi partner kerja yang baik. Tapi dengan yang ini kok beda. Dia cari muka banget, luar biasa, gak pernah ada di pikiran saya. Secara logika, saya yang sudah lebih dulu ada di situ, lebih lama dari dia. Tapi kenapa dia anak yang baru ini, secara umur dia juga ada di bawah saya, kayaknya dia lebih dominan di situ. By the way, karena saya merasa dia masih muda, ya sudahlah. Oke, saya jalanin aja, saya asikin aja. Sampai akhirnya 10 bulan sebelum saya finish, saya ditarik ke rumah majikan untuk jadi satu rumah. Karena apa? Karena anak-anak sudah besar, mereka melanjutkan studinya ke England. Tiga-tiganya mereka melanjutkan studinya ke England. Saya lupa bulan berapa saya pindah ke situ ya. Akhirnya saya pindah ke situ, jadi satu sama teman saya, yang kita beda rumah aja sudah seperti itu kejadiannya, apalagi kita jadi satu rumah. Tentu bisa dibayangkan teman-teman ya. By the way, saya ikutin, saya jalani dengan happy aja. Mungkin ini ujian buat aku. Yang saya yakini bahwa ujian yang saya lewati, ujian yang saya jalani gak akan melebihi kekuatan saya. Saya percaya itu. Saya tetap bertahan apapun yang terjadi, sikap sinis atau apapun dah. Kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu, ada 2 CC, entah itu satu rumah, entah itu beda rumah, yang mereka overacting di hadapan majikan, yang cari muka di hadapan majikan, sok sibuk, sok capek, sok paling dia yang banyak kerja gitu. Saya mau yakinkan ke diri saya pribadi, Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Tuhan tahu saya kerja, saya nggak perlu tunjukin ke majikan, saya nggak perlu show up ke majikan. Saya hanya mau Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Dan itulah kekuatan saya. Kekuatan saya bukan dari apa yang dilihat majikan, tidak. Kekuatan saya adalah apa yang saya show upkan ke Tuhan. Saya perlihatkan ke Tuhan, Tuhan saya benar nih kerja, saya jujur, saya tulus. Karena mata manusia itu bisa terbatas, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Dia tahu semua apa yang saya lakukan. Itulah kekuatan saya. Sering berjalannya waktu, akhirnya saya finish. Dengan melewati itu semua, ujian-ujian yang saya lewati itu ternyata saya bisa melewati. So, kalau ada teman-teman mungkin yang mengalami sama seperti saya saat ini, entah itu satu rumah 2 CC atau 2 rumah 2 CC atau apapun itu, jangan fokus pada masalahnya, fokuslah pada Tuhan. Sekalipun saya tahu bahwa kekuatan manusia itu beda-beda, tapi yakinlah bahwa Tuhan ada di dalamnya. Gak ada satupun kejadian di dunia ini terjadi dengan sendirinya. Sehelai rambut kita jatuh itu atas izin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu semuanya atas izin Tuhan. Saya pernah melewati itu dan saya bisa finish, saya bisa melewati. Bukan karena saya mampu, tapi saya percaya Tuhan itu ada, memberikan saya kekuatan. Apa saya debut tanah? Kalau bukan karena Tuhan yang memampukan saya, manalah saya bisa.
Dari situ teman-teman, saya pengen berbagi pengalaman saya. Kalau ada teman-teman yang mengalami sedang down, sedang drop, apapun itu masalahnya, pandanglah Tuhan. Tuhan itu ada. Ujian yang kita hadapi, ujian yang kita jalani, nggak akan melebihi kekuatan kita. Yakinlah itu. Kalau kita tetap positive thinking, arah kita tetap lurus, saya yakin kita bisa melewati itu. Saya buktinya saya bisa melewati itu. Akhirnya saya keluar dari situ, saya pindah majikan, dan majikan saya sangat the best. Saya jaga anak sudah gede, satu SMA, satu SMP, sudah besar-besar semuanya, dan majikan baik banget. Saya 2 tahun di situ finish, dan saya waktu itu nggak melanjutkan di Hongkong lagi. Itulah share saya teman-teman, semoga bisa menguatkan apa yang saya bisa bagikan pengalaman saya ini. Tetap semangat, salam bahagia selalu. Thank you.